unsur pastinya juga merasakan bagaimana dia harus jauh dari anak-anaknya. Jadi film ini kan juga menyoroti tentang fatherless, kurangnya sosok ayah dalam kehidupan seorang anak. Dan Ruben rasanya juga ikut dalam proyek ini, salah satu pertimbangannya adalah bahwa sesungguhnya sosok ayah itu dibutuhkan dalam keluarga, ya, bukan hanya ibu. Nah, artinya saya berpikir Ruben sangat sadar dia harus hadir dalam kehidupan anaknya. Itu sebabnya dia berjuang untuk terus bisa mendapatkan kedekatan dengan anak-anaknya. Suka curhat nggak sih? Ya. Mungkin suka curhat ke arah sana nggak sih? Mungkin. Oh, curhat mah. Dalam produksi gitu. Setiap malam bisa sampai jam 2, setengah 3 gitu kan. Jadi apapun yang diceritakan oleh Ruben, ya mungkin saya menjadi salah satu dari orang dekatnya yang bisa Ruben percaya, yang bisa menjadi shoulder to cry on, gitu istilahnya ya. Tempat dia berkeluh kesah, tapi ya saya menguatkan Ruben karena saya tahu Ruben adalah sosok entertainer di Indonesia yang cukup ternama dengan puluhan juta follower. Apa yang terjadi dalam hidupnya akan menjadi sorotan pastinya. Nah mungkin Cukup prihatin juga nggak sih? Ya sekarang udah lagi drama itu berarti kita antara keduanya gitu. Prihatin pasti, saya kan menciptakan lagu Happy Family 1 yang ditonton 32 juta di YouTube-nya. Kemudian Happy Family 2 yang lirik lagunya itu kan bercerita tentang keluarga yang bahagia, ya kan? Tapi ketika kenyataannya memang harus berpisah, ya mau boleh buat gitu kan. Pasti itu ada pertimbangan yang terbaik. mungkin tetap kalau Ruben tetap kelihatan kuat gitu di depan banyak orang juga. Iya, harus kuat. Dan sahabat-sahabatnya, para alumni Sanggar yang menjadi sahabatnya seperti Rahmat, Farisa, terus ada yang grup BBG ya, ada Adidanu, Fahmi, macam-macam lah. Itu menjadi temannya banget. Teman yang bukan hanya dulu berlatih di Sanggar Ananda, tapi teman yang akhirnya juga seiring seperjalanan untuk bisa membantu masa-masa sulit itu. Mas Adit, jadi kan mau promo nih, mau launching film di Lema, hiruk-pikuk berita kemarin tentang keluarga Ruben dan Sarwenda. Mas Adit melihatnya seperti apa sih? Itu dua hal yang beda. Film dan hidup nyatanya seorang Ruben Onsu pastinya dua hal yang beda. Film ya akan berjalan dengan promosi yang memang kita lebih mengarah kepada mengajak berbagai komunitas untuk membuat nonton bareng, karena hasil dari film ini sebagian dari hasil tiketnya untuk membangun rumah tahfiz Quran, pesantren lansia, dan museum peradaban Islam. Nah, sementara Ruben pasti akan menghadapi persoalan hidupnya sendiri. Dan kalau saya pribadi, semoga saja persoalan Ruben bisa segera teratasi dan filmnya juga bisa berjalan tanpa gangguan. Semoga juga semua orang yang akhirnya mau menonton filmnya bisa bersedekah sambil nonton. Selalu ngasih pesan seperti apa sih Mas Adit ke Ruben gitu? Selalu ngasih pesan apa di tengah perseteruannya dia sama Ruben? Pesan buat Ruben yang selalu saya katakan adalah tunggu nggak? Bentar. Kepada Ya. para penonton yang telah memiliki karcis teater 2 tetapi masih berada di luar teater, kami persilakan untuk segera masuk karena pertunjukan film telah dimulai. Ya. Pesan untuk Ruben yang selalu saya sampaikan adalah pertama, Ruben sekarang sudah jadi seorang mualaf, ya. Harus betul-betul bersabar, berpasrah diri. Pertunjukan film di teater 2. Oke. Ya, pesannya itu aja sih menurut saya. Dengan Ruben sekarang sudah jadi seorang mualaf, harap aja dia lebih bersabar, lebih bertawakal, dan lebih berpasrah diri. Perhatian Anda. Pertunjukan Saya ngomong kejar-kejar. Sekali lagi dong, satu lagi mungkin apa sih yang suka dicurhatin ke Ruben ke Om Adit gitu selama ini gitu kan, as a shoulder for Ruben gitu kan, apa aja yang dicurhatin Biasanya. apakah tentang keluarga, karir atau apa? Karena pertunjukan film telah dimulai. Yang dicurhatin Ruben pastinya juga ya ada masalah keluarganya, juga ada masalah pekerjaannya, itu aja sih. Berarti Pertunjukan film di teater 2 telah dimulai.
harap Anda segera memasuki ruang teater. Kepada Itu para cerita juga nggak sih ke yang telah meminta Bang Adit juga gitu? karcis teater Soal dibaca kan sempat rame nih beritanya. Itu cerita juga ke soal anak. Kami persilakan untuk segera Iya. masuk karena pertunjukan sebentar. film telah dimulai. Yang diceritakan Ruben sih seputar anak-anaknya adalah bahwa adanya kesalahpahaman. Jadi apa yang dimaksud Ruben, apa yang diucapkan Ruben mendapat respon yang berbeda. Jadi Ruben tidak bermaksud untuk membuat segalanya menjadi keruh. Tapi terkadang apa yang diucapkan itu dipahaminya salah. Jadi itu yang sebenarnya cukup membuat Ruben resah. Mas Adit sebagai orang yang sangat dipercaya, pengen coba menengahi nggak sih semua perseteruan ini gitu Mas? Kalau untuk menengahi sih enggak ya, karena saya pikir juga ketika sepasang suami istri bermasalah, mereka tahu betul apa yang mereka rasakan gitu. Kehadiran orang ketiga belum tentu juga bisa menjadi penengah, tapi malah jadi memperkeruh. Ya. Tadi kan itu Ruben sebenarnya mau segalanya dengan baik gitu kan ya. Iya. Terus juga mengusahakan mengupayakan segalanya. Mungkin upaya apa sih yang Ruben akhirnya disalahartikan gitu, disalahpahamkan? Kalau upaya yang disalahartikan saya belum tahu ya, tapi yang salah satu yang mungkin sempat Kak Ruben ceritakan itu adalah ada satu komentarnya di sosial media tapi diresponnya salah. Karena dia tidak bermaksud begitu tapi ditanggapinya begini, yang lain. Itu aja sih. mungkin harapannya untuk Ruben dan mungkin X-nya seperti apa mungkin untuk ya inilah. Harapannya sebenarnya kalau orang lain yang melihat persoalan keluarga orang lain dan bilang bahwa jangan bercerai lah demi anak-anak, ayo pertahankan, orang itu menurut saya sotoy ya. Kita nggak pernah tahu kok persoalan hidup orang apa. Ya apa yang dialami setiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau harapannya pastinya ketika para pasangan berpisah tetaplah menjadi orang tua yang utuh bagi anak-anak. Itu aja sih. Mas, terus harapan untuk Ruben dan Mas Adit di Lema ini, film ini juga Ya. seperti apa Mas? Harapannya ya pastinya ini juga bisa menjadi bisnis yang akan bisa membuat Ruben akhirnya memiliki lagi masa jayanya seperti dia dulu memiliki jaringan geprek bensu gitu. Dan melalui film-film yang menginspirasi, mengedukasi, mendapatkan dukungan banyak pihak, harapannya ya Ruben akhirnya nggak kapok bikin film dengan saya. Dukungan dari teman-teman semua media, insya Allah kita bersama-sama nih untuk berjalan di hal baik ya dalam melakukan sesuatu melalui film. Makasih ya Pak Sip, Mas thank Adit. you semua ya. Bang Adit. Mas Adit mungkin bisa ceritain soal filmnya sedikit lah untuk Ya, film ini. film Nia ini terinspirasi dari kisah nyata viral yang terjadi tanggal 6 September 2024 yang menimpa gadis dari Kayu Tanam Pariaman, seorang penjual gorengan, dan viral beritanya. Dan ketika saya meriset tentang sosok Nia ini, saya kemudian menjadi yakin bahwa Nia layak untuk difilmkan karena Nia sangat menginspirasi, sangat bisa menjadi teladan khususnya buat anak muda. Dia seorang anak korban perceraian, tapi dia tidak terpuruk. Dia bangkit, dia mau bertanggung jawab untuk keluarganya, menjadi tulang punggung keluarga, dan dia tetap punya prestasi akademis, mendapat beasiswa. Sayang, nasib harus berujung naas buat dia. Tapi mungkin itu cara Tuhan sih, karena akhirnya ketika Nia difilmkan, semakin banyak orang yang tahu siapa Nia. Dan seperti dalam kalimat di film ini adalah tidak semua orang ya pergi dari hidupnya dengan meninggalkan inspirasi, dan Nia adalah orang yang meninggalkan inspirasi. Pemilihan para case sendiri seperti apa Mas? Pemilihan cast itu alhamdulillah saya punya sanggar Ananda Kaula Muda yang saya dirikan sejak 39 tahun yang lalu, dan saya nggak kekurangan talent. Ya, ada banyak berbagai tipe talent yang saya butuhkan untuk mendukung film ini, dan hampir 90% pemainnya memang dari sanggar Ananda Kaula Muda. Dan film ini kan kolaborasi juga dengan Ruben juga. Mungkin kenapa memilih Ruben sebagai Ya. produser juga? Ruben juga alumni Sanggar Ananda, dan selain juga bisnis yang digeluti selama ini,
Ruben juga seorang produser kan sebenarnya. Dia juga banyak membuat berbagai macam program TV ataupun konten-konten di channel YouTube-nya. Jadi saya pikir saatnya sekarang Ruben merambah menjadi produser film. Mungkin bagaimana sih kontribusi Ko Ruben di film ini? Gimana? Kontribusi Ko Ruben di film ini? Yang pasti ya Ruben nanam saham ya gitu. Tapi kemudian juga Ruben akhirnya juga menjadi tim konsultannya para tim promosi filmnya, karena kan Ruben amat sangat paham sosial media. Jadi dia memberikan trik-trik dan tips bagaimana supaya sebuah produk itu banyak dikenal oleh orang. Jadi kehadiran Ruben itu benar-benar menjadi konsultan yang hebat buat masalah promosi film. Tadi Ko Ruben juga menyebutkan bahwa dia bekerja di balik layar kaca ini juga banyak rintangan dan banyak masukan dari Prilly Latuconsina kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya rintangannya kan karena ini berdasarkan kisah nyata dan melibatkan banyak orang yang terlibat dalam film ini. Jadi saya harus mendapatkan izin dari keluarganya, juga izin dari lingkungannya. Nah yang utama tadi sebenarnya salah satu rintangannya adalah sosok Indragon yang sebenarnya pembunuh dalam kisahnya Nia yang sebenarnya. Itu harus saya tampilkan tapi dengan nama lain, karena pada saat saya menulis skenarionya itu Indragon belum divonis hukuman mati, belum divonis bersalah, jadi masih proses pengadilan. Jadi saya sebagai penulis harus menghormati yang namanya praduga tak bersalah. Untuk itu saya tidak menggunakan namanya, ceritanya pun saya belokin juga sedikit, tapi intinya adalah di kehidupan nyata Nia dibunuh oleh Indragon. Dan di film Nia dibunuh dan diruda paksa oleh Andre. Beda nama, beda peristiwa. Beliau kan juga bahas tentang pelaksanaan juga ya Pak ya? Apa? Bahas tentang pelaksanaan juga nih. Tapi Ya. dengan korban sendiri kira-kira dengan saudara cukup jadi pengalaman dia pribadi nggak sih? Ya jadi sebenarnya emang film ini kan tentang sosok seorang Nia yang ditinggalkan ayahnya ya.